setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya ajak semua bangkit berdiri. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
satu-satunya pengharapanku sampai hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Nya Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Satu-satunya pengharapan kami adalah Engkau ya Tuhan. Sampai detik ini, sampai saat ini, kami boleh menikmati, merasakan betapa sempurnanya Engkau menyertai kami. Dikala kami lemah, kekuatan Tuhan datang bagi kami. Ketika kami berseru memanggil Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kepada Tuhanlah kami naikkan pujian dan syukur kami pagi hari ini menjelang siang ini. Kami mau bermazmur bagimu. Kami mau meninggikan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami mau hanya Tuhan disukakan, disenangkan pada siang hari ini. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah kami. Biarlah ibadah ini memuliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dengan demikian kami sebagai anak-anak-Mu boleh berkenan dan layak untuk diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus menyertai ibadah kami yang kedua ini. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini terus Engkau bawa Tuhan untuk mengalir dalam aliran kuasa Roh-Mu. Sementara mereka berdiri dalam hadirat Allah, sementara mereka duduk diam dalam hadirat Allah, Roh Kudus mengambil alih dan kami boleh mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan dan melalui acara ibadah kami yang kedua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Yang siap diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada di tengah-tengah kita saudara kita Bapak Nexon ya, yang hadir bersama dengan kita. Kami mengucapkan selamat datang Pak, selamat siang. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan ibadah ini boleh memuliakan Tuhan dan Bapak diberkati. Boleh saudara kasih salam, mengucapkan selamat datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yang siap menari katakan haleluya. 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 Terukur besar kasih setiamu panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu.
kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang berdahsyat, katakan haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Siap memuji Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Allah yang dahsyat. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yesus. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kepada Engkau Allah kami yang dahsyat, kami membawa diri kami kepadamu. Dan kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan, akan kuasa-Mu yang besar. Kami kagum akan penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dari sejak kecil Engkau mengasihi kami. Apabila nanti Tuhan kami bertumbuh sesuai dengan hikmat yang daripada Allah, Engkau berikan kepada kami anak-anak ini Allah, untuk mendukung, menopang mereka terus dengan doa. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi berkat dimanapun mereka berada.
Terima kasih Tuhan, iman mereka bertumbuh. Iman mereka menjadi kuat oleh karena kuasa Tuhan. Sebentar lagi mereka akan beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah mereka diberkati. Karena ada guru-guru sekolah minggu yang cinta Engkau. Karena ada pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berikan kesabaran bagi guru-guru sekolah minggu Allah. Berikan hikmat bagi mereka. Mungkin anak-anak nakal Tuhan, sedikit nakal Tuhan, di dalam nama Yesus. Kenakalan mereka masih wajar Tuhan. Mereka sedang bertumbuh. Berikan kepada mereka guru-gurunya kesabaran yang daripada Tuhan, supaya terus firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan benar. Melalui cerita-cerita, melalui persiapan-persiapan guru sekolah minggu, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Engkau. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ada
hatiku tetap memandang padamu. Kau itu Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus. Walaupun tidak ada alasan untuk kami berharap, namun kami tetap berharap kepada Tuhan karena Tuhan ada buat kami. Terima kasih Tuhan, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani setiap langkah hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan dasar yang kuat, iman yang kuat untuk kami boleh bertindak dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam tantangan dan pergumulan hidup kami di dunia ini, memberikan kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Bapa yang tidak ada apa-apanya ini. Tuhan berkati mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita pada hari ini bertemakan iman dan realita hidup. Yang didasari dengan firman Tuhan, Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kita akan bacakan bersama-sama Ibrani 11 ayat yang pertama. Mari kita baca 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sekali lagi 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan ini bukan lagi asing buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, karena firman Tuhan ini sering kita dengarkan. Oleh karena sering sudah kita dengarkan firman Tuhan ini, jadi iman sebagai dasar atau fundamental yang kuat, yang paling dalam, yang tertanam di dasar lubuk hati kita, yang menjadi kekuatan untuk boleh berjalan atau melakukan segala sesuatu dengan teguh walaupun di dalam tantangan dan pergumulan. Kalau tidak salah yang punya lagu ini siapa namanya? Grace ya? Ya, matanya dia dua-duanya kalau tidak salah itu kurang begitu baik ya. Kita katakan begitu. Namun kalau kita mendengarkan kata-kata daripada lagu ini, kalau tidak salah yang menciptakan ini bapaknya sendiri, ya. Walaupun dia mengalami hal yang secara manusiawi tidak bisa diterima akal, tetapi karena dia punya iman yang tertanam dari keluarganya, dari bapaknya, sehingga dia tetap berkata Tuhan ada untuknya. Kalau dasar imannya itu tidak kuat, tidak mungkin dia berbicara seperti itu. Di dalam kondisi fisik yang tidak seperti yang orang lain, sempurna.
Tetapi iman itu yang membuat dia berbicara di dalam hatinya. Imannya itu yang membuat dia bernyanyi, memuji Tuhan. Bahwa Tuhan itu memperdulikan, memperhatikan hidupnya. Jadi dasar yang kuat, dasar yang dalam. Sehingga membuat seseorang itu dapat melakukan banyak hal di dalam hidupnya. Sehingga orang lain dapat menyaksikan. Sehingga orang lain dapat melihat dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Dia berkata Tuhan itu tetap baik. Amin. Tidak ada alasannya kalau kita lihat dalam pujian ini. Tuhan itu tidak baik. Dia tidak punya alasan untuk itu. Dan kita semuanya tidak punya alasan untuk berkata, Tuhan engkau tidak baik, Tuhan engkau tidak adil. Tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, Tuhan itu selalu baik. Dari mana kita lihat? Dari kehidupan kita sehari-hari. Dari perjalanan hidup kita. Ya, kalau di dalam Kolose pasal 2 katakan itu, bertumbuh dalam, ya, dengan dasar yang kuat. Digambarkan di sana seperti pohon yang tumbuh. Akarnya itu yang jauh ke dalam. Sehingga ketika angin yang kencang pun datang, pohon itu tetap bisa berdiri. Ya, seperti itu. Kalau tadi pagi saya ilustrasikan, di kampung saya sendiri ada salah satu batu, 100 meter jaraknya ke tengah. Di sana ada berdiri satu batu yang besar. Kita bisa bermain, kira-kira ada hampir 6 kali 6 meter lebar batu itu. Ya. Sewaktu saya masih sekolah SD, ketika kita pulang atau pergi, kadang-kadang kita naik dulu di atas bermain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan batu itu, ya, tetap berdiri sampai hari ini. Sekencang apapun ombak yang menghempaskan, sekencang apapun angin, dan bagaimanapun orang berdiri di atasnya, berlari ke sana dan berlari ke sini, batu itu tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena dia sudah melekat mendalam. Nah, demikianlah iman kita atau dasar yang kuat itu. Apabila sudah dalam dan berakar di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini tidak menggoyahkan iman kita. Tidak membuat kita menjadi gentar. Tidak membuat kita menjadi berputus asa. Tidak membuat kita menjadi kecewa. Tidak membuat kita menjadi meninggalkan Tuhan. Atau berkata kepada Tuhan tidak adil. Kenapa orang lain lebih baik dari saya? Tetapi tetap berkata bahwa Tuhan ada buat kita. Tuhan melihat, Tuhan menilik hati kita semuanya. Memperhatikan, memperdulikan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun di dalam kenyataannya ada masalah dan pergumulan tadi. Karena Tuhan tidak pernah berjanji laut selalu tenang. Matahari selalu bersinar dengan baik, tidak ada awan yang menutupi. Tidak ada gelombang, tidak ada duri yang kamu lewati. Tidak ada kerikil. Tapi Tuhan berjanji di dalam segala hal yang kamu alami itu, saya hadir di sana. Saya ada bersama-sama dengan kamu. Itu harus kita renungkan, harus kita pegang dalam-dalam sebagai dasar iman, supaya kita berkata bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, amin. Itulah yang membuat kita punya harapan. Kenapa kita berharap? Karena ada janji Tuhan. Janjinya apa? Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bapak saudara-saudara, di dalam pergumulan itu kita harus tahu bahwa Tuhan ada di sana. Ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan, yang ditimbus angin gelombang besar, Tuhan ada di sana bersama-sama dengan mereka. Tuhan sengaja menguji iman mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendayung. Mereka berusaha dengan tenaga sekuat mereka. Setelah mereka lelah, setelah mereka kecapean, tidak berdaya lagi, baru mereka datang kepada Tuhan. Sering hidup kita seperti itu. Udah gak ada lagi jalan keluar, baru aduh Tuhan menyerah.
Kalau masih bisa tubuh kita ini bergerak sana sini, segala sesuatu kita lakukan. Semestinya mereka langsung datang kepada Tuhan. Tuhan, gitu. Atau tidak perlu takut. Ada Tuhan bersama kita, ngapain takut? Udah dayung aja terus. Apa yang terjadi kan Tuhan ada. Semestinya seperti itu. Jalani terus hidup. Jangan berhenti. Karena Tuhan di dalam masalah kita itu hadir. Mengiringi kehidupan kita. Itulah yang disebut iman dan pengharapan. Karena ada janji Tuhan, yaitu penyertanya tadi. Kemudian keyakinan yang kokoh dan kuat di dalam kehidupan kita apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian iman itu adalah dasar untuk bertindak. Jangan melakukan sesuatu tanpa iman. Ya. Supaya jangan menyesali kemudian hari. Aduh, kenapa saya lakukan tadi? Harus keyakinan kita dulu kepada Tuhan. Bahwa ini datangnya dari Tuhan dengan iman. Kemudian iman mempengaruhi cara hidup seseorang. Orang beriman itu kita lihat dari cara hidupnya. Itu akan mempengaruhi. Di mana kita melihatnya. Dalam berbicaranya kita melihat orang itu beriman atau tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Dalam menghadapi masalah kita akan melihat orang itu punya iman yang kuat atau tidak. Atau hanya mengeluh di sepanjang hari. Ya. Atau memberitahukan ke sini, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang semua masalahnya. Atau tidak datang kepada Tuhan. Kita akan melihat di dalam segala masalah yang dia alami. Apakah orang itu teguh imannya kepada Tuhan. Apakah imannya itu mendalam atau tidak. Jadi mempengaruhi cara hidup kita, pola hidup kita, iman yang kita miliki. Kemudian iman harus efektif. Efektif maksudnya di sini harus cerdas, Bapak Ibu saudara-saudara. Kata cerdas ini kata sifat yang menggambarkan kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak dalam memecahkan masalah. Ya. Dia dengan cerdas. Tidak kasak kusuk. Dalam memecahkan masalah dia menjumpai Tuhan. Dia melipat tangan dan menundukkan kepalanya dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang dialami, apa pergumulannya, bagaimana jalan keluarnya. Jadi dia tidak kasak kusuk ke kiri, ke kanan dan kemana-mana. Apalagi mengambil jalan pintas. Ya, bunuh diri atau pergi ke orang pintar kata dunia. Itu bukan orang yang beriman. Orang beriman itu mencari Tuhan. Jadi dia cerdas, berpikir dan bertindak dalam menyelesaikan masalah pergumulan di dalam kehidupannya. Tidak langsung menjadi gagap, menjadi kaku, menjadi buntu dalam pikirannya. Tetapi dia berpikir dan tenang, menyerahkan segala masalah kepada Tuhan. Iman kita bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi setiap orang yang seperti itu. Amin. Kemudian iman memiliki kepekaan untuk membedakan kehendak Allah dan kehendak di luar Tuhan atau iblis. Kita harus bisa, kalau saya mempunyai iman, harus saya bisa membedakan. Ini Tuhan senangnya apa tidak? Ini Tuhan suka apa tidak? Ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau tidak berkenan kepada Tuhan berarti tidak dilakukan. Itulah orang beriman. Kita udah tahu bahwa itu adalah dosa. Kita udah tahu bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan kita lakukan. Berarti kita melihat apakah itu orang beriman atau tidak. Kalau orang beriman itu selalu mengandalkan Tuhan. Orang beriman itu selalu fokus kepada Tuhan. Kemudian memiliki kepekaan untuk membedakan kehendak Allah tadi. Setelah itu iman juga mengutamakan Allah. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Semuanya masih hafal? Hafal semuanya jemaat Tuhan? Enggak ada suaranya, enggak ada yang hafal? Cuman Gembala yang hafal. Cari dahulu. Ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu.
Utamakan dulu Tuhan, cari dulu Tuhan. Orang beriman seperti itu. Ya, orang beriman itu memberikan waktunya kepada Tuhan. Khusus Bapak Ibu Saudara, waktu khusus. Seberapa banyak waktu kita khusus untuk Tuhan? Mana lebih banyak gadget kita atau Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara? Mana lebih banyak scroll daripada kita tunduk kepada Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari? Mana? Orang beriman itu harus mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam hidupnya. Mengutamakan Tuhan. Cari dahulu. Utamakan Tuhan, habis itu baru kita bekerja. Kalau kita udah mencari Tuhan, Tuhan katakan akan ditambahkan. Maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Amin. Tuhan yang berjanji. Kemudian iman tidak ragu-ragu. Ya apa iya, ya apa tidak, ya apa tidak. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 26 ayat 1. Mazmur 26 ayat 1. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sangsi. Bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Tuhan mampu. Itulah iman. Kalau saya percaya kepada Tuhan, Tuhan berdaulat atas hidup saya, baik juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Berkuasa atas hidup kita. Tidak perlu kita ragu atas hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, jangan ragu-ragu, maka Tuhan akan menyertai. Bahkan memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita. Kalau masalah datang, masih tetap yakin? Harus tetap yakin Bapak Saudara, kenyataan itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Iman dan realita hidup itu tidak bisa dipisahkan. Akan berjalan bersama-sama. Tidak ada hidup orang yang selalu mulus, tidak ada masalah di dalam keluarganya. Tidak ada masalah di dalam pekerjaan. Tidak ada masalah di dalam karir. Pasti ada dialami setiap orang. Termasuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kemudian iman sebagai kekuatan untuk menyatakan kuasa Allah. Yaitu Matius 17 ayat 20. Jadi orang yang beriman itu di dalam kehidupan kita itu menyatakan kuasa Allah. Matius 17, 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Menyatakan kuasa Allah di dalam tindakan kita, termasuk di dalam doa. Kalau kita melihat banyak di Instagram, TikTok, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini berdoa lewat jarak jauh, orang disembuhkan. Mereka itu numpangkan tangan. Ada saya lihat ini Rusli Lubis yang pernah saya lihat itu. Dia buka rumahnya itu menjadi rumah doa. Menyatakan kuasa Allah. Dia punya iman. Dia berdoa kepada orang lain, bangkit, berdiri. Karena di kitab Markus pasal 16 dikatakan di sana, diberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya. Ya, menumpangkan tangan kepada orang sakit dan sembuh. Bahkan minum racun sekalipun tidak akan membuat maut. Iman kepada Yesus Kristus. Yang pernah saya ceritakan beberapa tahun yang lalu, ketika saya pergi ke Bengkulu, ada seorang hamba Tuhan. Ya, pada saat itu mereka melayani dan mereka berpuasa di sepanjang hari itu. Dan dia diundang minum ke rumahnya. Ya, ke rumah seseorang dia diundang minum. Dan ada orang lain yang tidak senang. Dan memasukkan racun ke dalam minumannya. Bapak saudara-saudara, apa yang tahu? Sebelum mereka menyentuhnya, gelas itu pecah. Mereka tidak punya ilmu. Tapi mereka punya Tuhan. Tuhan menghancurkan
gelas yang dimana racun di dalamnya. Sehingga orang yang memasukkan racun itu bertobat dan bertanya, siapa gurunya? Kenapa bisa seperti itu? Dan mereka menceritakan Yesus Kristus yang hebat. Jadi menyatakan kuasa Allah. Kalau ada sebiji sesawi saja iman di dalam hatimu, kamu akan menyatakan kuasa Allah kepada dunia ini. Ya, kau akan menyelamatkan mereka, berdoa untuk mereka, menceritakan tentang Yesus lewat hidupmu. Nah, Bapak Saudara-saudara, adakah sebiji sesawi iman dalam diri kita? Itu pertanyaannya. Apakah iman kita sungguh-sungguh mendalam dan mendasar? Ketika di dalam masalah dan pergumulan. Kemudian iman mengalahkan kedagingan. Galatia 5 ayat 19-21. Ini pun seperti yang sering dan yang kita dengarkan, ya, Galatia 5 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, diberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan kedagingan ini semuanya. Ya. Diberikan kemampuan, di mana di dalam iman. Orang yang beriman akan tidak melakukan itu. Orang yang beriman tidak akan berpaling ke kiri atau ke kanan. Dia mengarahkan pandangannya ke depan karena Yesus Kristus di sana sebagai penjurunya. Itulah iman yang kuat. Kemudian iman juga menjaga ketetapan rohani. Iman atau rohani itu harus tetap. Ya. Jangan seperti perahu yang di tengah laut yang tidak punya dayung, yang diombang-ambingkan oleh gelombang yang deras, besar ke kiri dan ke kanan. Tetapi orang yang beriman itu mempunyai ketetapan rohani. Matius 26 ayat 31. Harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Harus berhubungan tetap kepada Tuhan. Matius 26 ayat 31. Ya, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang. Imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara-saudara, maunya mereka itu Yesus Kristus tetap menjadi pemimpin mereka. Mereka tidak mau bahwa Yesus itu akan ditangkap dan disalibkan. Mereka mau menjadi raja di dalam kehidupan mereka, menjadi raja dari bangsa mereka. Oleh karena itu ketika dia ditangkap, maka goncang iman mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terjadi satu masalah dalam kehidupan mereka. Apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka, mereka tidak simak dengan baik-baik. Ya, apa yang sudah diceritakan Tuhan Yesus, mereka tidak tanamkan dalam diri hatinya. Mereka tidak mengingat apa yang Yesus sudah ceritakan kepada mereka. Ketika ada masalah dalam kehidupan mereka, tergoncang Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai Petrus menyangkal 3 kali. Bagaimanakah dengan iman kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah ketika ada pergumulan, ada masalah, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, karir kita, apakah kita juga goncang dan menyangkal Yesus? Apakah kita meninggalkan Yesus atau berkata bahwa Yesus tidak benar? Dia berjanji menyertai, tetapi kenapa saya mengalami kenyataan ini? Kenyataan hidup di dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan iman. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana supaya kita tetap terhubung kepada Tuhan? Jaga iman yang dalam itu tadi. Yang berakar bertumbuh, berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian Kisah Rasul 5 ayat 25.
realita hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini adalah realita hidup, Kisah 5:25. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Bapak Saudara-saudara, ini ceritanya dari atas itu, kalau kita lihat ceritanya siapa ini? Rasul Paulus. Ya, ketika Rasul Paulus pun di dalam penjara itu, mereka itu tetap berdoa kepada Tuhan. Masih ingat kita bagaimana penjara itu terjadi gempa dan rantai-rantainya semua pintu-pintu terbuka. Di dalam masalah yang seperti itu, Rasul Paulus masih menaikkan doanya kepada Tuhan. Maka Tuhan menyatakan kuasanya. Realita hidup Paulus tidak ingkari kepada Tuhan. Aduh Tuhan, aku sudah memberikan segenap hidupku kepada Tuhan. Tapi kenapa aku harus mengalami masuk penjara dan disiksa orang? Dia tidak berbicara seperti itu. Tetapi dia memuji Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya. Walaupun dia di dalam masalah dan pergumulan. Nah, bagaimana dengan kehidupan jemaat Tuhan? Ketika ada masalah pergumulan, apakah kita masih siap untuk bersaksi kepada orang lain? Masih siapkah untuk menceritakan bahwa Tuhan itu baik? Bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat? Atau kita berpangku tangan di rumah dan membungkuk terus, tidak mau keluar dan tidak mau dilihat oleh orang lain? Dan kita menyembunyikan diri kita dan tidak mau bercampur dengan orang lain. Itu bukan orang yang beriman namanya. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada pergumulan. Tanyakan kepada seseorang, siapa yang tidak pernah ada pergumulannya? Tapi walaupun di dalam pergumulan, karena iman kita kuat tadi, maka kita bisa tetap berdiri teguh. Sama seperti batu karang yang saya ceritakan tadi. Sampai hari ini masih berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehebat apapun gelombang, termasuk sehebat apapun masalah yang menerpa hidup kita, yang harus kita lalui, baik penderitaan, sakit, penyakit, kenyataan itu harus kita terima. Supaya kita jangan katakan, Tuhan aku sudah serius, aku sudah sungguh-sungguh Tuhan, aku sudah memberikan semuanya, tapi kenapa? Supaya tidak ada pertanyaan seperti itu Bapak Saudara-saudara. Ya, seperti lagunya Grace tadi. Aku harus menerima kenyataan. Ya, dikatakan. Tetapi di situ pun Tuhan ada dengan saya. Itu yang membuat dia berpuas diri. Itu yang membuat dia bangga di dalam kekurangan. Ya, hidupnya dia mencatat bahwa Tuhan itu tetap ada buat saya. Itu perbuatan ungkapan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian Daniel 3 ayat 17-18. Daniel 3, 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ini harus kita perhatikan, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apapun resikonya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau iman itu sudah kuat, kalau memang Tuhan kenyataan itu harus saya terima, tetap Tuhan itu ada buat saya. Amin. Kalau kenyataan itu suatu saat kita harus terima, katakan Tuhan itu tetap baik. Sama seperti Daniel dan teman-temannya. Ya. Tidak akan menyembah patungmu itu ya Tuanku Raja. Seandainya Tuhanku pun tidak menolong, tidak. Kalau dia tidak tolong kami, tetap kami percaya kepadanya. Kira-kira seperti itu bahasanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau imannya enggak kuat, enggak mungkin seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana caranya imannya Daniel kuat? 1 hari 3 kali dia menyembah Tuhan,
Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah pekerjaannya itu 3 kali dia pergi ke rumahnya, di mana jendelanya itu ada yang menuju ke Yerusalem, kiblatnya. 3 kali 1 hari dia pergi ke sana. Memberikan waktu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia orang yang terpandang di kerajaan itu. Dari orang-orang yang dibuang itu mereka itu diangkat. Orang-orang cerdas 3 orang itu. Memberikan waktunya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebanyak apa kita berikan waktu kita? Mari kita contoh Daniel, amin. Amin. Berikan waktu kita seperti Daniel ini 3 kali 1 hari. Sama seperti kita makan. Pagi, siang, malam. Dengan bersungguh-sungguh. Walaupun itu alasan untuk menangkap dia. Bahkan sampai dimasukkan ke liang singa. Tuhan pun ada di sana menjaganya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan juga memeliharanya di sana. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia yakin. Hai hamba Allah yang maha tinggi, kata raja itu. Selamatkah engkau? Diberkatilah engkau ya Tuanku raja, hambamu ini selamat-selamat baik-baik saja. Kira-kira begitu. Maka diangkat dia ke atas, maka dikatakan, tidak ada Allah seperti Allahnya Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada Allahnya seperti itu. Nah Bapak Saudara-saudara, kalau itu dinyatakan dalam hidup kita dan orang di sekeliling kita berkata, tidak ada Allahnya seperti Allahnya si Sarmen itu. Ibaratnya. Allahnya itu yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup mengatupkan mulut singa. Iman yang kuat, bertahan di dalam penderitaan. Sekali lagi Tuhan hadir di sana menyertai kita. Mungkin kita menangis Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin kita menjerit, tapi menjeritlah, menangislah kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin kita capek, lelah. Tetapi Tuhan melihat. Tuhan melihat hatimu, memperhatikanmu. Ya, Tuhan tidak lepas tangan. Ya. Sama seperti Daniel itu. Tapi dari diri kita pun harus ada usaha. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Di dalam perapian yang mereka dimasukkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Naikkan kepanasannya sampai 7 kali lipat. Sampai orang yang mengangkat pun ke dalam perapian itu. Mati Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan mereka dipanggil, hei Sadrak, Abednego, masuk keluar dipanggil. Tidak ada bau api, bau kebakar, rambutnya sebiji pun tidak ada terbakar. Baju-baju mereka itu masih seperti mereka dari luar ke dalam, begitu juga keluar. Tidak ada yang berubah Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena iman mereka itu, maka Tuhan yang disembah mereka itu dipuji oleh Raja yang besar itu. Tuhan juga mau di dalam kehidupan kita, di dalam penderitaan katakan, Tuhanku hebat. Di dalam kesulitan katakan, Tuhan Engkau ada. Karena memang kenyataan itu tidak bisa kita tepis, jangan, tidak bisa. Itu akan pasti ada di dalam kehidupan setiap orang. Ya. Jangan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita bahagia, baik. Maka kita katakan, Tuhan Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Tapi ketika ada masalah dalam kehidupan kita, kita katakan, aduh Tuhan, kenapa jadi begini? Apa berkata kita, apa salahku? Jadi kita melihat dari saksi hidup di dalam Alkitab. Walaupun mereka tidak ada, tetapi saksi hidup kita dalam Alkitab. Ya, menyatakan iman mereka. Walaupun mereka itu dalam penjara, dalam api, dalam gua singa. Tapi iman mereka itu tetap teguh. Mendalam, mendasar kepada Yesus yang mereka yakini. Kemudian kisah 7 ayat 59-60. Kisah para Rasul 7
ayat 59, 60. Ya, sedang mereka ini tentang Stefanus, jemaat mula-mula, sedang mereka melempari Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam penderitaan oleh karena orang lain pun masih ada kata-kata kepada Tuhan, ampunilah mereka. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain walaupun mereka berbuat kesalahan. Walaupun mereka melakukan kecurangan terhadap kita, jangan katakan Tuhan hukum mereka, tapi Tuhan ampunilah mereka. Itulah ternyata orang yang beriman. Ada pengampunan di dalam dirinya. Atau melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekelilingnya. Itulah orang yang beriman. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi justru melepaskan pengampunan. Walaupun harus menderita. Bahkan walaupun harus menghadap Tuhan. Dengan kata lain, meninggal Bapak Ibu Saudara-saudara. Stefanus contohnya. Kenyataan ini nggak bisa dihindari. Tidak bisa Stefanus, ngapain saya harus lempar, lebih baik saya lari daripada ikut Yesus. Tidak seperti itu. Kenyataan itu harus diterima. Malah dia katakan itu, terimalah saya. Dia berseru berteriak kepada Tuhan. Bahkan ampunilah mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Iman dan realita hidup. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Harus mempunyai keyakinan yang kokoh dan kuat kepada Tuhan. Sebagai dasar kita untuk bertindak. Kemudian supaya kita diberikan kecerdasan untuk melakukan atau memecahkan segala masalah pergumulan di dalam kehidupan kita. Supaya kita mendapat kepekaan lewat kedekatan kita kepada Tuhan. Kemudian iman, orang beriman itu mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan seperti Daniel tadi. Kemudian mempunyai ketetapan rohani. Ya, ketetapan rohani itu tadi jangan bimbang, jangan ragu. Yakin dan percaya di dalam hati kita bahwa Tuhan itu ada buat kita. Walaupun kenyataan sama seperti Rasul Paulus dalam penjara, Daniel dalam perapian dan gua singa, Stefanus walaupun menghadapi maut, kematian. Tetapi dasar kita beriman adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita bacakan yang terakhir Ulangan 8 ayat 1-2. Ulangan pasal 8. Jadi dasar yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ulangan 8 ayat 1 dan 2. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Saudara-saudara, apakah imanmu teguh? Apakah imanmu tetap kepada Yesus? Harus ingat itu kata Tuhan, perjalananmu dari Mesir sampai ke sini. Tuhan ingatkan kepada mereka, ya, supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir saya katakan tadi, orang beriman bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Iman dan realita hidup yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ketika kami sudah mengenal Tuhan lebih dalam, berakar dan bertumbuh akan pengalaman kami bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami supaya kami tetap teguh
bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kami. Tidak goyah, walaupun masalah dan pergumulan, sakit penyakit, pekerjaan, rumah tangga kami yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Supaya kami tetap berharap kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan menyelesaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Engkau tetap berbicara dalam setiap hati kami masing-masing. Jangan kami dengarkan saja, tapi kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat berkat firman Tuhan dari hamba-Nya Bapak Pendeta Sarmin. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak semua bangun berdiri. kasih ya Tuhan. Ucapan terima kasih ini akan selalu terdengar di hati Tuhan. Karena kami sungguh menyadari Tuhan, semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan, dan semua apa yang kami lakukan dalam hidup ini dituntun oleh Tuhan. Itulah sebabnya kami berterima kasih buat tuntunan Tuhan yang luar biasa, pimpinan Tuhan yang begitu indah dalam ibadah kami yang kedua dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Kami boleh duduk diam dalam hadirat Allah, menyimak kebenaran-kebenaran firman Allah. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kami, menerangi lagi hati kami lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki dasar yang kuat, yaitu iman kami. Iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Tetap berpaut kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya kepada Yesus, Allah yang kami andalkan dalam hidup ini. Tidak akan tinggal diam, Engkau akan terus menopang kami. Dengan kekuatan-Mu Allah, kami akan terus berjalan mengalir bagaikan air. Dan sampailah kami Tuhan menemukan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Dengan iman kami berjalan, dengan iman kami melangkah, dan dengan iman kami menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Jikalau ada di antara kami saat ini Tuhan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan itu mengalir. Dengan iman kami katakan kami terima kesembuhan ini Allah, dan kami sembuh pulang oleh karena Tuhan menjamah dan memulihkan kondisi kami. Kalaupun ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat, kami tidak tahu bagaimana cara untuk menemukan jalan keluar. Satu-satunya Tuhan jalan yang akan dapat kami lalui adalah jalan yang Kau berikan bagi kami. Iman kami Tuhan pasti berikan kami jalan keluar atas masalah problem yang kami hadapi. Kalaupun kami mengalami
berbagai macam pencobaan. Kami tahu Engkau sedang mengangkat kami, membawa kami kepada iman yang lebih lagi Allah. Iman yang lebih kuat lagi, lebih kuat dan lebih kuat lagi. Karena Tuhan mau kami menjadi anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak kecil, tapi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Menyikapi segala masalah bersama dengan Tuhan. Menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan meraih kemenangan oleh karena ada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, dalam beberapa hari ke depan ini anak-anakmu mungkin akan ada acara liburan Tuhan, karena saudara-saudara kami yang di seberang merayakan Imlek dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan kiranya tidak menyimpang daripada kebenaran firman Allah. Dan dimanapun mereka berliburan berada, Tuhan tetapkan hati mereka untuk mereka tetap Tuhan hidup bersama dengan Tuhan, sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Bapa buat pujian dan penyembahan yang Kau sudah berkati, buat anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian, baik mulai daripada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, Bapak Pendeta Sarmen, WL Singer, pemain musik, Arsel Multimedia, juga Tuhan semua yang sudah terlibat dan kami yang sudah hadir. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami, membawa kami untuk dekat dengan Engkau, membawa kami untuk mengenal Engkau, membawa kami untuk memuliakan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, umat-Mu sudah datang ke rumah Tuhan memuji, menyembah Engkau. Umat-Mu juga sudah mendengar firman Allah. Umat-Mu juga sudah membawa persembahan mereka di hadapan Allah. Persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka persembahkan dengan hati yang tulus, itu akan diberkati oleh Tuhan. Dengan rela hati, dengan sukacita, melayani dan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, maka itu akan mendatangkan berkat bagi diri kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang akan terus diberkati oleh Tuhan. Sebelum saudara meninggalkan ruangan ini, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Allah. Dan dengan iman pandanglah Dia. Dia yang ada bersama dengan saudara. Dia yang saat ini sedang memberkati saudara. Dia yang saat ini sedang melihat hatimu. Mari kita imani, Dia ada bersama dengan kita dan terima berkat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus menyertai dan Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup beriman. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya.